Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Sampai saat ini kita masih dianugerahi oleh Tuhan dengan kekuatan, kesehatan hingga saat ini. Kali ini kita akan belajar tentang seorang penabur. Jadilah penabur yang benar. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-8 berkata, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Puji Tuhan. Nah, arti penabur adalah orang yang menyebar benih. Bukan hanya setelah menabur terus berhenti, tetapi ada tugas berikutnya, yaitu merawatnya, memberi pupuk, bahkan kalau kering bisa menyiramkan air dan membersihkan rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhan dalam tanaman itu. Nah, tidak banyak penabur yang baik dan yang bertanggung jawab. Nah, untuk menjadi penabur yang baik dituntut kesabaran yang tinggi dan yang teruji oleh waktu. Nah, benih apa yang kita tabur? Jika seorang petani ingin menanam padi, maka petani itu akan memilih benih yang terbaik. Begitu juga seorang petani yang akan menanam tanaman yang lain, misalkan jagung, dia pun akan memilih benih-benih yang terbaik yang akan menghasilkan banyak. Nah, benih yang baik berbicara tentang kebenaran. Kebenaran yang berasal dari surga. Ketika kita masih hidup dalam dosa, tidak ada benih yang baik yang bisa kita tabur. Kebenaran bukanlah sekedar kebenaran. Bukan hanya dinyanyikan, tetapi kebenaran harus dihidupi di dalam kehidupan kita. Kita baru bisa memiliki benih kebenaran dan menaburnya jika kita telah menghidupinya, hidup dalam kebenaran. Nah, di mana kita bisa menabur? Ada dua tempat untuk kita bisa menabur. Yang pertama, kita bisa menabur dalam daging. Menabur dalam daging artinya kita mementingkan diri kita sendiri, tidak memikirkan orang lain. Nah, menabur dalam daging adalah orang yang lebih mengutamakan kepuasan hawa nafsunya dibanding perkara surgawi. Menabur dalam daging juga berbicara tentang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Tidak peduli bagaimana caranya, yang penting kita sampai pada tujuan. Nah, menabur dalam daging juga berbicara dalam membangun pelayanannya, dalam pengabdiannya, tetapi ada kebencian di dalam hatinya. Nah, orang-orang yang seperti ini pasti akan menuai kebinasaan. Bahkan ada pelayan Tuhan, hamba Tuhan bahkan yang hebat-hebat akhirnya hancur ketika mereka menabur dalam kedagingan mereka. Mari kita periksa diri kita sendiri, kita periksa pelayanan kita, apakah kita menabur dalam daging selama ini. Yang kedua adalah menabur dalam roh. Menabur dalam roh adalah orang yang menabur sambil mengikuti tuntunan Roh Kudus. Menabur bukan menurut kata hatinya sendiri. Hidupnya mengikuti apa yang Roh kehendaki. Roh Kudus ada di dalam hati kita, dalam hati orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang yang selalu berhati-hati dalam tingkah langkahnya, tidak terlalu cepat berbicara, tidak mengikuti emosi sesaat,
selalu peka dan menunggu apa kata Roh Kudus. Orang yang menabur dalam roh selalu menjaga kekudusan dalam hidupnya. Bahkan ketika bermain handphone, bermain sosial media, jari jemarinya pun dipergunakan dengan segala kewaspadaan. Tidak mudah terhasut, selalu mengibaratkan dirinya itu seperti orang lain. Jika saya dilakukan seperti ini, bagaimana? Jika saya diperlakukan seperti ini, apakah saya akan kembali melakukannya kepada mereka? Mereka sangat mengontrol emosinya, selalu berpikir bagaimana bisa membahagiakan orang lain, meskipun itu musuhnya, meskipun itu orang-orang yang membencinya. Orang seperti ini menempatkan kekudusan di atas segala urusan duniawi. Tidak ada kompromi terhadap dosa sekecil apapun. Nah, kalau kita menabur dalam roh, berarti kita menjadikan Tuhan fokus hidup kita. Mengapa banyak orang hanya kudus pada hari Minggu saja? Mengapa orang hanya kudus ketika dalam pelayanan saja? Kudus di luar, tetapi kudus di dalam. Orang seperti ini disamakan dengan kuburan. Indah di luar, bahkan ada yang dibalut dengan marmer yang sangat mahal. Tetapi di dalamnya tulang belulang, daging yang sudah membusuk dan hancur. Penampilan kudus seperti malaikat, tetapi hatinya mengandung kejahatan. Apa yang Anda cari di dunia ini? Kemana hidup kita sedang melangkah? Di mana ujung perjalanan kita? Kita pasti bisa fokus kepada Tuhan setelah itu. Kita akan menjalani hidup ini tanpa beban. Sekalipun hidup terasa berat, kita akan berhasil meraih tujuan hidup kita jika kita fokus kita kepada Tuhan. Hidup memang penuh tantangan dan godaan, tetapi ketika kita fokus memandang Tuhan, di mana Tuhan menunggu kita, maka kita akan selamat, kita akan sampai tujuan bersama Tuhan. Jangan lihat ke kiri dan ke kanan, jangan peduli dengan suara dunia ini, jangan alihkan fokus kita, terus maju bergerak, fokus kepada panggilan surgawi. Kita akan bahagia, kita akan mengalami indah pada waktunya. Marilah kita mulai saat ini belajar menabur dalam roh yang bernilai kekal. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Puji nama Tuhan, selamat beraktivitas, terus jaga prokes, tetap semangat, dan Tuhan memberkati.